Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tuhan Pasti Datang. Rabu edisi surat 1 Tesalonika bersama dengan saya Fani Paendong. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 28. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sekali lagi dikatakan, saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai, seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ada hal yang menarik dalam kalimat bagian terakhir, dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.
Selanjutnya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, di dalam pasal ini Paulus memberikan judul berjaga-jaga dan nasihat-nasihat buat jemaat yang dikasihinya. Tentunya bukan tidak beralasan judul ini dituliskan buat jemaat yang dikasihinya, bahkan buat kita pada saat ini orang-orang percaya. Berjaga-jaga menantikan hari Tuhan yang akan segera datang, seperti seorang pencuri yang tiba-tiba bisa datang menghampiri kita. Tidak ada satupun kita yang tahu kapan pencuri datang mengambil barang kepunyaan yang kita kasihi. Demikian juga hari Tuhan bisa tiba-tiba datang. Dan yang perlu saya dan saudara ingat, bahwa hari Tuhan itu sudah menunjukkan tanda-tandanya. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengetahui hari Tuhan itu kapan datang. Jadi kembali diingatkan, persiapkan diri kita sekarang. Jangan tunda-tunda lagi, karena tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini untuk berjumpa dengan Bapa di sorga, atau sebaliknya Tuhan izinkan kita untuk menantikan melihat kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Namun yang pasti, setiap kita akan berjumpa dengan Dia. Karena itu Paulus ingatkan kepada kita, berjaga-jaga, mengucap syukur, tetap berdoa, dan kejarlah kedamaian satu dengan yang lain. Hormatilah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, Roh Kudus menyertai kita sampai kepada akhir zaman.